Halo sob, jumpa lagi dengan Menyan Elektronik. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk cara mengganti baterai Xiaomi Redmi 4X. Dan di sini sudah saya siapkan untuk baterai ori untuk menggantinya. Ini untuk keadaan HP-nya sebenarnya masih bisa dipakai, namun baterainya sudah drop. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita buka dahulu. Oke, kita matikan untuk unitnya. Waduh, kunci lagi. Bentar sob, kita matikan dulu. Oke, sudah, kondisi sudah mati. Kita keluarkan untuk SIM-nya. Kita keluarkan SIM-nya. Lalu kita akan buka covernya. Kita mulai dari sini ya, di samping SIM tray, supaya lebih mudah pakai kuku seperti ini. Nah seperti ini. Oke. Saran saya pakai kuku lebih mudah. Kita geser terus, memutar sampai betul-betul terlepas, dan harap hati-hati, jangan gerusak-gerusu, jangan buru-buru. Intinya sabar, pelan-pelan. Yang penting aman, cari amannya. Oke, sebelah sudah terbuka, namun yang di sini belum. Oke, pelan-pelan kita dorong pakai kuku. Inilah fungsi kuku panjang. Jadi kuku panjang bukannya malas motong ya sob. Oke, sudah terbuka. Lalu ini untuk fleksibel sidik jari kita lepas. Nah, ini untuk tombolnya ternyata sudah hilang untuk karetnya sob. Karetnya sudah hancur. Ini nanti satu kali kita akalin. Nggak usah diganti, kita akali saja. Karena untuk bagian luarnya nampak masih bagus. Jadi tidak perlu diganti, kita akalin saja nanti untuk tombol luarnya. Dan ini nampak sekali di bautnya ini masih segel sob. Bagian mesinnya ini untuk baut-bautnya, nah ini masih ada segelnya. Berarti belum pernah dibongkar ini sob. Oke, lanjut kita akan buka penutup mesinnya untuk membuka baterainya. Buka semua bautnya. Nah, ini bagian yang ada segelnya. Langsung saja kita rusak segelnya. Tidak usah kita ambil segelnya, karena ini sudah lama sekali untuk tipe ini. Yang jelas untuk garansi sudah habis masa garansinya. Oke, setelah tutup mesin terbuka, kita buka fleksibel baterainya. Nah ini adalah fleksibel untuk baterainya. Langsung kita lepas. Nah, oke, fleksibel baterai sudah kita lepas. Waduh, ternyata untuk fleksibel power sama volume ini sudah terlepas ini lemnya sob. Nanti kita lem sekalian untuk fleksibelnya. Dan untuk pengait ataupun tarikan dari baterai itu sudah hancur ini. Tidak bisa kita tarik untuk lemnya ataupun perekatnya. Kita akan pakai bantuan minyak dan mika seperti ini.
untuk membuka baterainya. Untuk mikanya kita lapisi minyak dulu ataupun kita oles-oles minyak dahulu. Nah, seperti ini kita ratakan. Nah, ini untuk memudahkan kita membuka baterainya. Nah, setelah sudah, langsung kita masukkan di sela-sela baterainya dan kita geser secara perlahan. Nah, kita geser seperti ini. Harap berhati-hati karena ada fleksibel LCD dan fleksibel untuk cas yang menghubungkan baut bawah dengan baut mesin atas. Jadi harap berhati-hati. Oke, sudah terlepas untuk baterainya. Dan ini adalah penampakan bagian dalamnya. Oke, untuk fleksibelnya tidak terluka. Dan harap pastikan jangan sampai ada luka, karena bisa jadi short nanti kalau ada lukanya. Oke, langsung saja kita kasih double tap yang bening ataupun yang tipis. Ataupun sobat bisa pakai lem langsung juga boleh. Yang penting jangan lem setan ya sob. Pakai lem yang lembek, sejenis Castol ataupun lem LCD. Untuk bekas lemnya baterai yang lama ini tidak usah kita bersihkan, langsung saja kita kasih double tip. Oke, untuk baterainya kita buka dahulu. Oke, sudah terbuka untuk baterainya, dan ini adalah baterai yang baru. Kita coba cek ukurannya. Oke, sama, tidak ada selisihnya karena tipenya juga sama. Ini untuk memastikan saja ya sob, siapa tahu ukurannya sedikit berbeda nanti tidak bisa masuk ataupun terlalu longgar ya sob. Kalau longgar masih bisa dipakai, tapi kalau tidak bisa masuk nanti susah nanti. Otomatis cari lagi baterainya. Oke, sudah dipastikan untuk ukurannya sama, langsung kita buka untuk penutup double tipnya ataupun pelindungnya, kita buka. Oke, langsung baterainya kita pasang. Nah, ini bisa dilihat untuk fleksibel power sama fleksibel volume. Terlepas dari bodi. Ini nanti kita lem, kita bersihkan dahulu. Sekalian kita lem. Tapi sebelum mengelem fleksibel power, saya akan repair dulu untuk tombol luarnya. Untuk tombol luarnya tidak saya ganti karena untuk fisiknya saya lihat masih bagus untuk fisik luarnya. Jadi saya putuskan untuk saya repair saja. Untuk bagian karetnya saya bikinkan pakai bedak. Nah, ini sudah rata. Untuk bagian tombol, bagian karetnya ini sudah rata. Ini nanti saya akan bikinkan pakai bedak dan lem Korea. Saya campurkan lem Korea sama bedak, saya campur hingga merata. Lalu saya bentuk di tombol luarnya. Nah, saya pakai bedak ini ya sob. Bedak bayi. Untuk sobat di rumah bisa pakai yang lain. Kalau tidak ada seperti ini bisa pakai yang lain. Pakai tepung pun bisa. Namun saya di sini biasa pakai bedak seperti ini.
Dan kebetulan ini untuk bedaknya sudah kadaluarsa, jadi bisa dimanfaatkan. Bedak sudah kadaluarsa, tidak bisa dipakai untuk bayi lagi. Saya manfaatkan untuk membuat tombol. Jadi bisa berfungsi ya sob, biarpun sudah kadaluarsa. Oke, langsung kita campur. Untuk membuatnya ukurannya secukupnya saja ya sob, jangan terlalu banyak, asal cukup untuk tombol-tombolnya saja. Kalau terlalu banyak nanti banyak buang, nanti mubadir. Setelah tercampur merata, saya oleskan ataupun saya bentuk pada tombol luarnya yang bagian dalam. Ini untuk pengganti karet. Ini dijamin untuk kekuatannya super duper ya sob, bisa tahan lama ini sob. Saya sudah buktikan, sudah berkali-kali ataupun banyak kali ini saya buat seperti ini, dan alhamdulillah tidak ada komplain dari user, ataupun belum pernah ada user kembali masalah seperti ini yang bermasalah, ataupun sebelumnya saya modifikasi seperti ini ada masalah kesini lagi, belum pernah ada yang kesini ya sob. Jadi saya pastikan aman. Jika sudah mengeras pun kuat sekali ini. Jadi saya pastikan super duper kuat, mantap jiwa pokoknya. Oke, untuk bagian fleksibel power saya lem dahulu sambil nunggu untuk tombol luarnya kering untuk campuran lemnya tadi. Oke, setelah dikasih lem ya kita rekatkan ya sob. Masa habis dikasih lem kita biarkan. Bercanda sob. Oke, langsung kita rekatkan untuk bagian fleksibelnya. Mohon maaf ya sob untuk suaranya agak kurang jelas, karena ya mohon maaf ini masih pilek ataupun batuk pilek. Di daerah saya banyak ya sob yang mengalami batuk pilek seperti yang saya alami ini. Bagaimana di daerah sobat semua, apakah tidak ada masalah untuk kesehatan? Apakah aman-aman saja ataupun sama seperti di daerah saya lagi musim batuk pilek? Bagi sobat yang mengalami batuk pilek ataupun sakit yang lainnya, semoga segera dikasih kesembuhan oleh Sang Pencipta. Amin. Mudah-mudahan saya sendiri juga segera pulih, tidak batuk pilek lagi, ataupun segera reda untuk penyakitnya, supaya bisa ngonten lagi ataupun bisa menyampaikan tutorial dengan lebih baik lagi, tidak seperti saat ini. Dan ini untuk tombol luarnya sudah kering ya sob. Setelah tombol luarnya kering, kita bentuk pakai cutter ataupun pisau kecil, dan untuk bagian dalamnya kita amplas. Setelah dirasa pakai cutter sudah posisinya sudah pas untuk bagian tombolnya, baru kita gosok-gosok pakai amplas supaya lebih halus. Nah, seperti ini, supaya tidak keras ujungnya ataupun tidak tajam. Kalau ujungnya tajam nanti bisa merusak fleksibel powernya ataupun fleksibel volumenya. Oke, ini tadi saya coba untuk fleksibel powernya apakah berfungsi, ternyata
bagus, tidak ada masalah. Oke, langsung saja kita tutup untuk bagian mesinnya. Kita baut kembali. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya sob bautnya. Susah nanti kalau bautnya ketinggalan. Oke, bagi sobat yang sudah dukung Menyan Elektronik, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan kalian, saya jadi lebih semangat lagi untuk berbagi. Biarpun untuk saat ini saya masih pilek, namun saya usahakan untuk tetap membuat konten ataupun tetap berbagi ilmu ataupun berbagi sedikit wawasan yang saya punya untuk sobat-sobat di rumah, khususnya untuk pemula ataupun sobat-sobat yang masih awam di bidang elektronik. Dan untuk sobat yang belum gabung, silakan komen, like, subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Menyan Elektronik. Di sini kita belajar bersama-sama ya sob. Jadi jika sobat ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Namun jika saya belum tahu jawabannya, insya Allah saya akan bantu cari tahu jawabannya. Ya, kalau berniat untuk belajar itu ya sebanyak-banyaknya guru ataupun intinya cari wawasan sebanyak-banyaknya ya sob. Jangan hanya dari satu sumber saja, cari tahu dari banyak sumber. Jadi untuk perbandingan mana yang bagus kita ambil, yang buruk kita abaikan saja. Sama halnya dengan Menyan Elektronik. Jika di tutorial Menyan Elektronik ada yang bagus ataupun ada yang baik, silakan diambil ataupun ditiru. Dan jika jelek, tidak usah ditiru ataupun abaikan saja. Jadi intinya ambil baiknya saja ataupun ambil positifnya saja. Setelah saya pasang tadi ternyata langsung on ya sob, ataupun on lalu restart terus. Ini berarti untuk tombol luarnya masih terlalu tebal, jadi kita kurangi lagi. Untuk bagian yang kita modifikasi tadi, kita kurangi lagi dengan cara kita amplas lagi untuk bagian dalam. Nah, kita gosok-gosok pakai amplas untuk mengurangi ketebalannya. Karena kalau terlalu tebal itu tidak bisa main ya sob. Saat kita tekan-tekan itu tidak bisa main, malah langsung tekan terus. Oke, ini saya kurangi dengan cara diamplas. Mohon maaf untuk visual gambarnya kurang jelas karena masih pakai alat seadanya. Mudah-mudahan Menyan Elektronik bisa lebih berkembang lagi. Semoga suatu saat bisa upgrade alat supaya untuk visualnya ataupun penyampaiannya bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan intinya bisa lebih mudah dipahami untuk sobat-sobat semua, khususnya pemula ataupun sobat yang masih awam. Ya, setelah kita gosok tadi ataupun setelah kita kurangi ketebalannya, kita langsung pasang lagi. Bagaimana hasilnya?
Oke, sudah bisa main. Namun untuk bagian atasnya terlalu keras ini sob, ataupun bagian volume plus itu masih keras. Yang untuk volume minus itu sudah oke. Namun untuk plusnya kurang oke ataupun keras. Setelah kita bongkar lagi, kita kurangi sedikit untuk bagian volume up, ataupun kita amplas sedikit untuk bagian atasnya saja ya sob, bagian volume up nya saja, yang volume down tidak usah. Oke, sudah saya kurangi tadi. Untuk videonya saya percepat supaya tidak terlalu makan durasi. Dan ini sekarang kita tes. Oke, bisa main, tidak keras lagi. Nah, volume up, volume down, volume up, volume down. Oke, bisa main sob. Sudah lancar kembali. Dan tombolnya sudah tidak tenggelam lagi ya sob. Sudah timbul dari bodinya. Tidak seperti awalnya tadi tenggelam. Mau sentuh pun susah. Oke sob, sekian tutorial untuk cara mengganti baterai Xiaomi Redmi 4X dan juga memperbaiki tombol luarnya. Semoga bisa menambah sedikit ilmu ataupun sedikit wawasan untuk sobat-sobat semuanya, khususnya yang masih pemula seperti saya ataupun yang masih awam di bidang elektronik, khususnya HP. Untuk sobat yang sudah dukung Menyan Elektronik, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan sobat-sobat semua, saya jadi lebih semangat lagi untuk berbagi. Biarpun saya lagi pilek, ini tetap saya usahakan untuk berbagi. Dan bagi yang belum dukung ataupun belum subscribe, silakan like, komen, subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Menyan Elektronik. Oke, sudah berfungsi dengan baik untuk semua tombolnya. Dan tips untuk baterai baru ya sob, usahakan saat mengecas itu kondisi HP-nya dalam keadaan mati, kita cas sampai full, baru kita gunakan secara normal. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan semoga bermanfaat.